Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan atau bercerita ya, seputar polemik ijazah yang katanya palsu, ya, ijazahnya Pak Jokowi yang katanya palsu. Di sini saya sampaikan tujuannya agar kita semuanya berhati-hati di dalam menyikapi suatu hal apapun. Karena bisa jadi ketika kita salah menyampaikan itu menjadi sebuah kezaliman, ataupun juga ketika kita menyampaikan segala sesuatu yang tidak nyata kemudian akhirnya menjadi sebuah fitnah. Nah, padahal saudaraku, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, saudaraku ya. Nah, maka dari sinilah saya tertarik untuk ayo kita saling menasehati, ayo kita saling berbagi pengalaman, ayo kita saling berbagi pengetahuan dan saling mengingatkan, terutama ya, karena manusia itu kan memang tempatnya lupa dan salah seperti itu. Jadi ya kita semua ini ngecaprak boleh-boleh saja seperti itu. Di sini saya ngomongnya ngecaprak, bukan kajian, itu bukan. Ya. Jadi ketika beredar suatu problem tentang ijazah palsu, kan gitu ya, yang katanya itu Pak Jokowi memalsukan ijazah seperti itu. Dari situ saya sudah tidak sependapat ya dulunya. Karena apa? Saya berpikir kalau memang ini palsu, kenapa Pak Jokowi dari mulai jadi gubernur, jadi apa lagi ya, sebenarnya menjabat jadi jabatan lah seperti itu ya, punya jabatan yang banyak ya, itu lolos ya kan. Jadi kalau dikatakan palsu ya saya hanya pengen mesem-mesem saja, pengen apa ya, ketawa, masa palsu gitu kan. Saya sudah tidak bisa berpikir bahwa ya istilahnya gini, seorang presiden yang menjabat 2 periode ijazahnya palsu kok lolos, ya, tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin kan. Seleksi ini berkas itu kan tentu saja salah sedikit saja itu ya nggak bisa masuk gitu loh. Apalagi kalau kita ngomong ijazah, itu kan sesuatu yang paling penting, yang paling utama ya kan, di dalam pemberkasan baik terkait pendaftaran ataupun apa. Akan tetapi gini yang saya menarik untuk membahas gini, saudaraku, dia sangat meyakini gitu loh, sangat meyakini, bahkan menggebu-gebu menyampaikan di media sosial ini itu. Cuman setelah kesini, setelah kayaknya ada remeng-remeng ataupun rengeng-rengeng suara rakyat yang menyampaikan ternyata ijazahnya asli, kemudian narasinya sudah mulai berbeda. Ya, artinya tidak mengakui bahwa si Roy Suryo itu mengakui bahwa salah, ya, bahwa dirinya salah, itu tidak mengakui. Tapi kalau memang itu tidak palsu, alias itu memang ijazahnya asli, berarti yang salah yang memunculkan pertama, itu kan. Itu namanya kalau menurut saya ya kayak orang yang lari dari perbuatannya gitu loh. Itu sudah lucu menurut saya ya. Ya, karena menarik, jadi saya pengen membahas gitu saudaraku ya. Ya betul, sebetulnya sih kita bukan siapa-siapa ya, tapi kan kita juga punya hak untuk berpendapat agar orang-orang ya yang biasa melihat media sosial itu bisa membandingkan,
oh iya ya gini, oh dari orang eh, yang berpangkat menyampaikan seperti ini, orang yang ilmunya tinggi menyampaikan seperti ini, bahkan sampai kalangan rendah juga menyampaikan seperti ini. Gitu loh. Jadi artinya bisa untuk perbandingan atau bisa untuk menambah um, orang itu bisa berpikir dan juga mengangan-angan gitu loh. Ya. Intinya sah-sah saja kita ngecaprak tentang polemik yang sedang ramai gitu, ya kan. Jadi kalau menurut saya, saudaraku, tentu saja ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Tahu dari mana? Tidak tahu, tapi saya meyakini asli. Itu saja. Ya, ya karena dari segi, saya hanya memahaminya ya dari mulai ketika menjabat, saya mendaftar jadi apa namanya ya, dulunya waktu pilpres ataupun pilgub, saya kan jadi pengawas ya, pengawas desa. Ya, itu saja ijazahnya diteliti kok, ya kan. Dan juga ketika saya mendaftar atau bekerja di salah satu instansi, itu diteliti ijazahnya, ya kan. Bahkan nomornya diketik, ya kan. Sampai pada waktu itu ijazah saya, yaitu asli, jelas asli, Om. Ya sampai saat ini pun kalaupun mau ke kampus ya silahkan, tapi ternyata kok diketik di dikti, kok nama saya nggak muncul. Saya konfirmasi ke apa namanya kampus. Nah, karena saya kuliah sih masalahnya, ya tentu saja kan ijazahnya asli. Tapi kok tidak masuk ke dikti? Nah itu saya langsung tanya kepada pihak kampus, ternyata alasannya di zaman saya itu ada pergantian nama. Ya, nama dari A menjadi nama B. Sehingga dari situ kemudian tidak lama lagi eh, dari pihak kampus itu harus apa namanya ya mendaftarkan nama-nama mahasiswanya ke dikti. Akan tetapi ada yang namanya manusia itu pasti ada kelalaian, ya kan? Ada yang belum beres untuk memasukkannya, ada yang masih lupa belum di entry kayak gitu, sehingga yang belum ke entry namanya tidak ada di dikti gitu loh. Tapi kan berkas banyak, berkas di situ dicari ya ada, mulai dari KRS, terus kemudian apa ya, pokoknya banyak lah, termasuk kartu perpustakaannya juga saya masih ada, dan juga lain-lainnya ada semuanya. Walaupun diketik di dikti kok tidak muncul seperti itu, saya pun ya rasanya gimana, karena saya mau mendaftar kerja, kan ternyata dicek, akhirnya karena sudah ada keterangan dari kampus, ya pihak instansi yang menerima, karena sudah ada keterangan dari kampus, yang mengeluarkan ijazah itu kan dari kampus, ya. Dari kampus, akhirnya ya pihak instansi yang mau saya lamar kerja ya mengiyakan bahwa ijazahnya asli, ya kan, kemudian diterima. Nah ini lagi hal kecil, padahal Pak Jokowi itu kan jabatannya bukan main-main, gubernur, terus presiden, bahkan 2 periode. Nah kalau ijazahnya palsu sampai lolos, saya kok nggak mungkin banget. Ya, itu. Tapi hal ini semua tentu saja ya silakan, itu nanti sudah kan sekarang juga sudah diproses, ya kan. Artinya nanti akan disidang dan akan diteliti, ya. Dan Pak Jokowi pun sudah menyampaikan ijazah-ijazahnya yang dari SD sampai tingkat atas, nah, sudah disampaikan. Ya nanti semuanya yang akan menjawab itu ya tentu saja yang memang berwenang seperti itu, menyampaikan bahwa asli dan tidaknya. Ya. Walaupun kita bisa memahami bahwa ya manusia tetap manusia gitu loh. Iya, seperti itu saudara. Tapi kalau saya meyakini ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, jika ijazahnya betul-betul asli, tapi kok dikatakan palsu dan di situ
berani menyampaikan di media sosial sehingga banyak orang yang akhirnya membuat narasi-narasi negatif. Itu satu, berarti orang itu menjadi orang yang sedang memprovokasi seseorang atau bisa menjadi masuk kategori adu domba dan bahkan masuk kategori fitnah gitu loh. Nah, kalau sudah sampai ke fitnah, yo ini bahaya dunia akhirat, ya kan? Di dunianya ya tentu saja orang yang difitnah ya, ketika mengadu ataupun melaporkan, ya pasti orang itu akan kena pasal. Nah, di akhirat ya kita tahu kan fitnah itu bagaimana, dosa atau tidak fitnah, kalian tahu pastinya. Bahkan sampai ada keterangan al fitnatu asyadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, ini saudaraku ya. Maka kita berhati-hati dalam menyampaikan hal apapun seperti itu. Terkecuali kemarin itu yang beredar misalnya videonya menyampaikannya berdasarkan informasi dari media sosial dan ijazah yang dapat atau yang saya ambil dari media sosial kayak gitu ya. Nah, diduga palsu kayak gitu. Nah, kemudian mari kita sikapi dan kita buktikan apakah kira-kira palsu atau asli kayak gitu. Mungkin masih hal yang saya katakan itu masih wajar gitu. Tapi kalau sudah menggebu-gebu bahkan narasinya saya mendengar itu akhirnya saya berpendapat bahwa orang-orang ini yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu itu kayak ada kepentingan lain yang agar memiliki kemenangan agar nantinya orang yang di istilahnya dikatakan ijazahnya palsu itu nanti jadi ambruk, gugur atau nama baiknya jelek atau ngedon sehingga nanti sudah tidak bisa berbuat hal-hal yang seperti kemarin maksudnya menjabat ini, menjabat itu. Seolah-olah seperti itu. Ya kan? Karena narasinya kan ya tahu sendiri ya. Roy Suryo, terus Bang Rismon ataupun dokter siapa itu? Tifa atau siapa ya? Itu narasinya kok narasi seperti kayak membenci gitu loh. Bukan sedang meluruskan ini tapi pemahaman saya. Kayak sedang membenci, bukan meluruskan itu loh. Ya, karena saya bukan ahli hukum ya, monggo menurut yang ahli hukum, menurut kalian itu orang-orang itu tadi masuknya apa kira-kira gitu loh. Apakah membenci atau tidak atau memang betul-betul sedang meluruskan. Nah, tapi kalau memang meluruskan suatu perkara yang supaya jadi jelas, ya itu berarti bagus. Orang-orang itu tadi bagus. Berarti tidak akan masuk ke ranah pemfitnahan. Ya, tapi kalau tidak terbukti tapi narasinya seperti itu, menurut saya masuk kategori fitnah. Kalau sudah seperti itu, ya bahaya. Ya, bahayanya nanti kalau diikuti orang lain bagaimana? Nah, jadi ya tetap harus ada konsekuensi kalau memang orang itu memfitnah. Kan seperti itu. Di sini kita hanya ngecaprak saudaraku ya. Kita ya atau saya lah ya biar tidak luas. Saya bukan orang yang ahli, bukan orang yang pinter, bukan orang yang apa, hanya saja punya hak untuk menilai, punya hak untuk menyampaikan pendapat ya, dan lain sebagainya. Seperti itu, yang tujuannya ya bisa jadi untuk pembandingan antara narasi-narasi orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang menengah dan orang-orang yang bawah gitu loh. Seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga oleh Allah dari perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan maksiat
dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.